Selamat sore semuanya, warga Gepenta dimanapun berada dan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kita melihat ya pada akhir-akhir ini maraknya peristiwa tawuran oleh pemuda dan pelajar, terutama pada masa bulan Ramadan ini. Kok tawuran anarkis itu sering terjadi, ya, terutama anak-anak sekolah, pelajar. Ini kita sayangkan karena saya sebagai Ketua Umum Gepenta, Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis. Jadi yang lalu saya sudah membahas tentang narkoba, bahwa maraknya narkoba semakin meningkat dan menanjak. Sekarang ini kita sudah mendekati kepada pemilu 2024 yang akan datang. Dari tendensi yang kita lihat bahwa tawuran ya tawuran yang di dalamnya juga, di dalam tawuran itu pasti ada anarkis. Anarkis itu adalah tindakan perbuatan yang mendapat melukai ataupun terbunuhnya orang lain dengan tanpa alasan gitu ya. Nah, kalau tawuran ini sudah kita lihat di Jambi terjadi, di Medan terjadi, di Palembang terjadi, di Lampung terjadi, di Jakarta terjadi, di Banten, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga di Irian juga di Papua. Jadi apa ini tujuannya ini, maksudnya ini? Nah, kalau kita lihat daripada kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, memang tawuran pelajar itu sejak dulu juga sering terjadi. Tetapi tidak semarak seperti sekarang ini. Mengapa? Kalau saya melihat daripada kondisi yang ada sekarang ini, karena pertama bahwa walaupun P4 itu, pedoman penghayatan pengambalan Pancasila itu dilihat oleh rejim reformasi ya, sejak tahun 1998 itu, di mana MPR mencabut P4, dan tahun 2000 mulai Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen atau merubah Undang-Undang Dasar 1945, walaupun disebutkan Undang-Undang tahun 1945. Tahun-tahun yang lalu ada Undang-Undang Dasar RIS, ada Undang-Undang Dasar 1945 sementara, Undang-Undang Dasar sementara. Nah, sekarang ada Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, tetapi merubah Undang-Undang Dasar 45 itu. Namun walaupun preambul ataupun pembukaan daripada Undang-Undang Dasar 45 itu tidak dirubah sama sekali ya, masih tetap. Nah, kondisi seperti ini bahwa kalau kita melihat di sekolah-sekolah pendidikan anak-anak, kalau pendidikan yang dulu sampai tahun yang kelahiran sampai tahun 2000 atau 2000 tahun 2000 yaitu masih merasakan ada pendidikan moral Pancasila
di sekolah-sekolah. Tapi setelah rejim reformasi, P4 itu sudah tidak ada, Undang-Undang Dasar 45 asli itu dirubah menjadi amandemen, maka di dalam jiwa dari Undang-Undang Dasar 45 asli sudah berubah. Karena Pancasila itu hanya diucapkan saja, bahwa misalnya contohnya demokrasi, bahwa demokrasi kita ini sekarang ini sebetulnya sudah demokrasi liberal atau sosialis. Nah, sudah meninggalkan demokrasi Pancasila itu sendiri, yaitu musyawarah dan mufakat. Tidak ada lagi itu. Nah, kondisi inilah yang membawa para pemuda kita, pelajar yang tidak mengerti akan budi pekerti. Karena budi pekerti itu diajarkan pada waktu kita masih anak-anak dulu. Ya, saya pada waktu tahun 1958 ya, sudah sekarang berumur 78 tahun, sudah merasakan bahwa pada waktu saya SR, sekolah rakyat, budi pekerti itu diajarkan waktu SMP dan SMA. Tapi setelah reformasi, itu sudah tidak ada lagi. Coba kita lihat kepada kurikulum daripada sekolah-sekolah itu, sudah tidak ada. Demikian juga orang tuanya. Kan orang tua daripada anak-anak ini kan sekarang ini masih paling lahir pada tahun 2000. Ya, tahun 2000 atau tahun baru berumur 20 tahun, tahun 2000, ya sudah merasakan, tetapi anaknya tidak merasakan lagi itu. Nah, kondisi inilah yang terbawa-bawa, apalagi pengawasan daripada orang tua, pengawasan daripada guru, dan pengawasan daripada masyarakat terhadap para pemuda sekarang ini sudah terwujud suatu karakteristik yang kurang mempunyai pribadi sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila. Karena sudah grup individualisme itu sudah tinggi. Grup misalnya kami, ini adalah kami, ini kami SMA, ini mereka adalah SMK. Bukan misalnya dulu bersatu, kami adalah seluruh SMA, misalnya begitu. Jadi para murid-murid SMA saling menghormati. Kalau sekarang tidak, mereka SMK, kami SMA. Nah, antara mereka dan kami itu sudah menjadi suatu perbedaan yang dapat memicu suatu perbuatan tawuran. Karena apa? Karena budi pekertinya itu tidak ada di dalam dirinya, itu rasa damai itu kurang, rasa jiwa persatuan dan kesatuan berbangsa dan bertanah air itu kurang. Nah, oleh karena itu, maka sekarang sebelum Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu dicabut, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, entah kapan itu dilakukan oleh para pelaku-pelaku partai politik. Karena yang menguasai MPR itu adalah DPR dan DPD, yang adalah mereka itu semuanya adalah dari partai politik. Jadi kalau ketua-ketua umum partai politik tidak setuju dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, MPR itu juga tidak akan mau dan tidak setuju merubah Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu, atau mencabut Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Demikian juga P4 itu. Seolah-olah P4 itu hasil daripada Soeharto, padahal tidak. Itu adalah hasil daripada anak bangsa Indonesia. Jadi itu bagus.
Walaupun namanya tidak PA4, misalnya memang ada suatu undang-undang yang merubah, menggantikan undang-undang tentang atau PA4 itu merubah. PA4 itu ada ketetapan MPR, tapi itu beda di dalam aplikasinya, di dalam pendidikan. Nah, oleh karena itu kita sarankan kepada semua pelajar, janganlah terbawa arus dengan inginnya bertikai dengan antar kawan, apalagi generasi penerus. Kalian itu para pemuda pelajar, kalian itu adalah generasi penerus bangsa. Generasi penerus berarti mewarisi nilai juang jiwa dan nilai juang daripada para pahlawan kita yang merebut kemerdekaan itu yang diwarisi oleh generasi penerus sekarang, supaya negara kita ini tetap bersatu dan kokoh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, kalau ini sudah melenceng, apalagi sekarang ini radikalisme untuk merubah Undang-Undang Dasar 45 asli itu sudah ada dari awal daripada rejim reformasi, maka pada satu ketika ini Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu juga dapat dirubah menjadi misalnya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau menjadi kelompok-kelompok ataupun pecah seperti Rusia, misalnya seperti itu. Nah, kondisi inilah yang perlu dipikirkan oleh para politikus kita di MPR dan DPR dan para partai politik, ketua-ketua umum partai politik, untuk memikirkan bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa ini untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak, maka apa yang sekarang ini yang terlihat mulai gejolak, itu bisa saja itu tawuran antar pelajar itu mulai itu awal terjadinya tawuran dan anarkis menjelang pemilu. Itu menjelang pemilu. Ini masih apalagi tahap pemilu sudah diputuskan oleh pengadilan untuk ditunda. Tapi kondisinya sekarang ini memang sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 amandemen pasal 7 itu yang dirubah. Ini harus segera dilakukan, harusnya MPR melakukan suatu kegiatan ataupun rapat majelis istimewa untuk merubah apakah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli atau hanya merubah pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 itu yang menetapkan bahwa presiden hanya 2 periode. Berikan 3 periode, kenapa? Dan belum tentu juga Jokowi akan terpilih nanti. Itu belum tentu. Jadi keinginan rakyat itu yang lebih besar dilihat bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau para partai politik tidak ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tanyakan kepada rakyat dengan referendum. Siapa yang terbanyak suaranya? Apakah setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 45 atau lebih banyak yang tidak setuju? Atau yang kedua adalah
pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu yang dibuatkan referendum. Apakah setuju 2 periode saja atau dicabut 2 periode itu mau dikosongkan saja, terserah mau berapa lama. Nah, ini kondisi ini bisa saja untuk membuatkan suatu tindakan atau peristiwa tawuran anarkis itu bisa dapat dicegah. Nah, pemuda-pemuda sekarang ini berkeinginan seperti kita tidak tahu apakah ini maksudnya hanya tawuran saja atau ada maksud tertentu. Itu yang harus dianalisa para intelijen kita, baik dari Baintel Kampolri atau Bais Strategi TNI ataupun BIN ataupun yang lain-lain. Apakah itu hanya ini saja tujuannya, antar pelajar saja atau antar pemuda saja? Itu pada masa bulan Ramadan lagi. Oleh karena itu kita sarankan kembali supaya MPR, semua anggota DPR dan DPD dan MPR itu memikirkan apakah memang Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu harus dirubah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Atau pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu dirubah. Dan untuk merubah itu, tanyakan pendapat dari rakyat dengan referendum, meminta pendapat rakyat. Nah, ini bisa dalam waktu 3 bulan bisa selesai itu. Paling lama 6 bulan. Jadi sebelum tahun 2024 sudah selesai. Apakah dilanjutkan periode seperti sekarang ini? Amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tetap berlaku? Atau pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu tetap berlaku apabila Undang-Undang Dasar 45 amandemen itu tidak dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 asli. Nah, ini gejolak-gejolak yang seperti ini yang harusnya dipikirkan secara nasional oleh para politikus itu, para ketua umum partai politik. Walaupun kita tidak berpartai politik ya, tetapi kita adalah pemilik bangsa ini, seluruh bangsa Indonesia. Saya juga pemilik bangsa ini sendiri. Tetapi kami mewariskan kepada generasi penerus supaya tetap mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan ditambahkan amandemen itu, walaupun itu bohong-bohongan, supaya tetap rakyat setuju bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus ditambahkan amandemen. Tetap itu disebutkan amandemennya itu. Tapi ya itu pintar-pintarnya ketua MPR dan anggota MPR pada tahun 2000 di mana pertama kalinya diundangkan Undang-Undang Dasar 45 amandemen, tetap bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen ini adalah disebutkan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah pengelabuan sebetulnya, itu tidak sesuai. Oleh karena itu, marilah kita menoleh ke belakang, apakah sudah betul apa yang dibuatkan oleh para pendahulu kita di dalam masa reformasi itu sudah betul atau tidak, di mana pada waktu itu ketua MPR adalah Pak Amin Rais. Apakah kita setuju sampai sekarang ini seperti ini? Seharusnya tidak setuju. Harusnya itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Demikianlah salah satu upaya kita untuk mencegah, terutama saran kepada orang tua menjaga putra-putrinya supaya jangan turut melakukan perbuatan-perbuatan tawuran dan anarkis.
supaya mereka menjadi tetap sebagai generasi penerus yang berhasil untuk menciptakan Indonesia negara maju dan negara makmur, adil, dan sangat berkualitas, dapat bersaing dengan negara-negara lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.